Malam penuh gairah di rumah kos yang tak terlupakan. Di sebuah gang sempit di kawasan Kota Gede, Yogyakarta, berdiri sebuah rumah kos sederhana bernama Kos Bunga Melati. Rumah kos ini dikelola oleh Ibu Sari, seorang janda berusia 62 tahun yang menjalani hari-harinya dengan penuh ketenangan. Ibu Sari mewarisi rumah kos ini dari almarhum suaminya Pak Hartono yang meninggal 10 tahun lalu. Di usianya yang tak lagi muda, hidup Ibu Sari terasa monoton, hanya diisi oleh rutinitas mengurus kamar-kamar kos dan sesekali mengobrol dengan penghuni kos yang rata-rata adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau pekerja muda. Meski ramah, Ibu Sari sering merasa hampa, seolah hidupnya telah kehilangan warna sejak kepergian suaminya. Hingga suatu sore yang cerah, seorang pemuda bernama Bayu, berusia 27 tahun, datang ke rumah kos. Bayu adalah pedagang bakso keliling yang baru pindah ke Yogyakarta untuk mencari peruntungan yang lebih baik. Dengan senyum lebar dan sikap sopan, ia menyewa salah satu kamar kos yang paling kecil. Bayu adalah sosok sederhana, selalu membawa keceriaan kemanapun ia pergi. Ia sering berbagi bakso buatannya dengan penghuni kos lain, termasuk Ibu Sari, sebagai tanda terima kasih atas kebaikan kecil yang diberikan sang ibu kos, seperti menyisihkan lauk makan malam atau membantu mencuci piring Bayu yang menumpuk. Awalnya, hubungan mereka hanyalah hubungan biasa antara pemilik kos dan penyewa. Namun, perhatian Bayu yang tulus perlahan menyentuh hati Ibu Sari. Ketika genteng kamar mandi bocor, Bayu tanpa diminta langsung memperbaikinya. Saat Ibu Sari terserang flu, Bayu membelikan obat dan membuatkan bubur hangat. Kebaikan-kebaikan kecil ini membuat Ibu Sari merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Rasa cinta yang ia kira telah terkubur bersama kenangan suaminya mulai bersemi kembali. Namun Ibu Sari berusaha menahan perasaannya. Perbedaan usia yang terpaut 35 tahun membuatnya ragu. Ia khawatir menjadi bahan omongan tetangga di Kota Gede yang dikenal cukup konservatif. Ia juga takut anak-anaknya yang kini tinggal di Jakarta dan Surabaya akan menentang hubungan ini. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan Ibu Sari, Bayu juga mulai mengagumi sang ibu kos. Bagi Bayu, Ibu Sari bukan hanya wanita ramah yang mengelola kos dengan penuh perhatian, tetapi juga sosok yang penuh kasih sayang, mengingatkannya pada ibunya yang telah meninggal saat ia masih kecil. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Yogyakarta, Bayu mengetuk pintu rumah Ibu Sari sambil membawa semangkuk bakso hangat. Mereka duduk di ruang tamu kecil, berbagi cerita tentang masa lalu. Ibu Sari menceritakan masa mudanya sebagai penari tradisional di sanggar seni. Sementara Bayu berbagi kisah perjuangannya membesarkan adik-adiknya setelah ibunya tiada. Di tengah obrolan yang hangat, Bayu memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. "Bu, saya tahu ini mungkin aneh, tapi saya suka sama ibu. Bukan karena apa-apa, tapi karena ibu orang yang luar biasa," katanya dengan nada tulus. Ibu Sari terdiam, hatinya berdebar. Ia tak menyangka pemuda yang selalu ceria itu menyimpan rasa yang sama. Dengan suara pelan, ia berkata, "Nak, ibu juga sayang sama kamu, tapi kita beda jauh. Apa kata orang nanti?" Bayu hanya tersenyum, memegang tangan Ibu Sari dengan lembut. "Kalau kita bahagia, kenapa harus peduli omongan orang, Bu?" Malam itu, dalam suasana hening di tengah deru hujan, mereka saling mendekat. Dengan penuh kasih, mereka menjalani momen intim yang penuh gairah, seolah melepaskan semua keraguan yang selama ini membelenggu. Ibu Sari yang telah bertahun-tahun hidup sendiri, merasakan kehidupan baru dalam dirinya. Bayu, dengan semangat mudanya,
memberikan kehangatan yang membuat Ibu Sari merasa muda kembali. Ketika fajar menyingsing, Bayu buru-buru kembali ke kamarnya, khawatir ketahuan penghuni kos lain. Namun, jalan cinta mereka tidak mulus. Tetangga di Gang Kota Gede mulai berbisik-bisik, memperhatikan kedekatan mereka yang tidak biasa. Ibu Sari kok sering banget sama anak muda itu? Gak malu apa? Udah tua begitu? Ujar seorang tetangga bernama Mbak Wulan saat ngobrol di warung kopi. Gosip itu sampai ke telinga anak sulung Ibu Sari, Linda, yang tinggal di Jakarta. Ketika Linda berkunjung ke Yogyakarta, ia langsung mempertanyakan hubungan ibunya dengan Bayu. "Bu, dia terlalu muda. Apa kata orang? Lagi pula, dia cuma pedagang bakso. Apa yang bisa dia kasih ke ibu?" tanya Linda dengan nada khawatir. Ibu Sari hanya tersenyum kecil. "Linda, kalau ibu bahagia, apa salahnya? Ibu udah lama sendiri dan Bayu bikin ibu merasa hidup lagi," jawabnya tenang. Meski begitu, di lubuk hatinya, Ibu Sari merasa gelisah. Ia mulai mempertanyakan pilihannya. Takut hubungan ini akan merusak reputasinya sebagai ibu kos yang disegani. Bayu, yang melihat kegelisahan Ibu Sari, tidak tinggal diam. Dengan penuh keberanian, ia menemui Linda dan berbicara dari hati ke hati. "Mbak Linda, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya cuma pedagang bakso, tapi saya tulus sayang sama ibu. Saya janji, saya nggak akan pernah nyakitin beliau," ujar Bayu dengan mata penuh ketulusan. Linda terdiam melihat kejujuran di wajah Bayu. Perlahan, ia mulai menerima hubungan mereka, meski masih dengan sedikit keraguan. Hari-hari berikutnya, hubungan Ibu Sari dan Bayu semakin erat. Mereka mulai membangun kebiasaan baru, seperti sarapan bersama di teras rumah kos, ditemani kopi tubruk buatan Ibu Sari, dan pisang goreng yang Bayu beli dari pasar. Suatu sore, saat membersihkan gudang belakang yang penuh barang lama, Bayu menemukan kotak berisi foto-foto tua Ibu Sari. Dengan penuh perhatian, ia mendengarkan cerita Ibu Sari tentang masa mudanya, pernikahannya dengan Pak Hartono, dan kenangan bersama anak-anaknya. "Bu, senyum ibu dulu sama sekarang gak beda, tetap cantik," ujar Bayu sambil tersenyum. Ibu Sari tersipu, hatinya hangat oleh pujian sederhana itu. Di sela-sela kebersamaan mereka, momen intim kembali terjadi. Saat membersihkan gudang, Ibu Sari memandang Bayu dengan penuh harap. "Nak, di sini sepi, aman," katanya dengan nada genit. Bayu dengan penuh kasih memeluk Ibu Sari, dan mereka menjalani hubungan penuh gairah di sudut gudang, berlatar tumpukan kardus bekas. "Bu, ibu bikin saya bahagia banget," ujar Bayu setelahnya. Ibu Sari hanya tersenyum, merasa hidupnya kini penuh warna. Namun, gosip tetangga tak pernah benar-benar reda. Beberapa penghuni kos baru juga mulai curiga melihat Bayu sering masuk ke rumah Ibu Sari. Salah satu tetangga, Pak Slamet, bahkan secara terang-terangan mengomentari Ibu Sari. "Bu, nggak takut orang ngomong, usia segitu kok pacaran sama anak muda?" Ibu Sari hanya menjawab dengan tenang, "Pak, kalau kita selalu dengar omongan orang, kapan kita bahagia?" Kekhawatiran Ibu Sari memuncak ketika kesehatannya memburuk. Suatu pagi, ia merasa lemas, wajahnya pucat, dan nafsu makannya hilang. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan, tetapi ketika kondisinya tak kunjung membaik, Bayu bersikeras membawanya ke dokter. Setelah pemeriksaan, dokter mendiagnosis Ibu Sari menderita anemia dan tekanan darah rendah, menyarankan istirahat total dengan pola makan sehat. Sejak saat itu, Bayu mengambil alih hampir semua tugas Ibu Sari. Ia memasak makanan bergizi, seperti sayur dan ikan pepes, serta memastikan Ibu Sari minum jus buah setiap hari. Setiap pagi, sebelum berjualan bakso, Bayu menyiapkan sarapan untuk Ibu Sari. "Bu, ini jus jeruk," kata dokter Bagus buat ibu.
ujarnya sambil membantu Ibu Sari duduk. Ibu Sari sering tersenyum lemah, terharu oleh perhatian Bayu. "Nak, ibu beruntung punya kamu," katanya suatu hari. Di sela-sela perawatan, momen intim mereka kembali terjadi. Suatu sore, saat Bayu mengantar Ibu Sari ke kamar mandi, Ibu Sari mengajaknya masuk. "Nak, ibu sudah kangen," katanya dengan senyum nakal. Meski awalnya ragu karena kondisi Ibu Sari, Bayu akhirnya menuruti, dan mereka menjalani hubungan penuh kasih di kamar mandi dengan hati-hati agar Ibu Sari tidak kelelahan. "Bu, ibu harus cepat sembuh, ya," ujar Bayu setelahnya memeluk Ibu Sari erat. Bayu juga meminta bantuan penghuni kos untuk tugas-tugas seperti membayar tagihan listrik atau membersihkan halaman. Penghuni kos yang sudah menyayangi Ibu Sari dengan senang hati membantu. Di malam hari, Bayu sering menemani Ibu Sari di kamarnya, membacakan buku atau bercerita tentang pelanggan di gerobak baksonya. "Bu, tadi ada mahasiswa pesan bakso pakai sambal ekstra, katanya sambal buatan ibu enak banget," ujar Bayu sambil tertawa. Ibu Sari tersenyum, "Aku harus cepat sembuh, biar bantu kamu lagi." Setelah beberapa minggu perawatan intensif, kondisi Ibu Sari perlahan membaik. Ia mulai bisa berjalan di sekitar rumah kos, meski masih dengan bantuan Bayu. Rasa syukur dan cinta Ibu Sari kepada Bayu semakin besar. Suatu sore, saat mereka duduk di teras, Ibu Sari berkata, "Nak, dulu ibu pikir hidup ibu sudah selesai setelah Hartono pergi. Tapi, kamu datang dan ibu merasa hidup lagi." Bayu memegang tangan Ibu Sari. "Bu, ibu nggak akan pernah sendiri. Saya janji akan selalu ada." Seiring waktu, Bayu mulai memikirkan langkah baru dalam hidupnya. Usaha baksonya memang laris, tetapi ia merasa panggilannya bukan hanya di gerobak itu. Kehadiran Ibu Sari, yang kini semakin sehat, membuatnya ingin lebih banyak waktu bersama sang ibu kos. Suatu malam, ia mengutarakan niatnya. "Bu, saya mau berhenti jualan bakso. Saya ingin fokus bantu ibu urus kos," katanya serius. Ibu Sari terkejut. "Kamu yakin, Nak? Usahamu kan sudah bagus." Bayu tersenyum. "Kos ini rumah saya, Bu. Saya merasa disinilah tempat saya." Setelah menutup gerobak baksonya, Bayu mulai membantu Ibu Sari mengelola kos. Ia mengatur jadwal kebersihan, memastikan kamar-kamar selalu rapi, dan bahkan memasang lampu taman di halaman depan untuk mempercantik suasana. Ia juga membuat grup WhatsApp untuk penghuni kos, memudahkan komunikasi. "Bu, kita nggak cuma nyewain kamar, tapi bikin mereka betah kayak di rumah sendiri," ujar Bayu suatu hari. Ibu Sari mengangguk bangga melihat semangat Bayu. Penghuni kos mulai merasa lebih akrab berkat ide-ide Bayu. Setiap Sabtu malam, mereka mengadakan acara kecil, seperti karaoke atau bakar jagung di halaman belakang. "Mas Bayu bikin kos ini hidup," ujar salah satu anak kos bernama Rina. Bayu tertawa. Kalau nggak ada Ibu Sari, kos ini cuma rumah biasa. Namun, Ibu Sari melihat potensi besar dalam diri Bayu. Ia tahu Bayu pernah bercita-cita kuliah, tetapi terkendala biaya. Suatu malam, ia mengusulkan ide besar. "Nak, bagaimana kalau kamu kuliah? Biar ibu yang biayain," katanya serius. Bayu tertegun. "Bu, saya nggak bisa terima. Ibu sudah terlalu baik sama saya." Ibu Sari tersenyum. "Kamu sudah bikin ibu bahagia. Sekarang, giliran ibu bantu kamu wujudin mimpi." Setelah banyak diskusi, Bayu akhirnya setuju. Ia mendaftar ke Universitas Negeri Yogyakarta, mengambil jurusan manajemen. "Bu, ilmu ini nanti bisa bantu kita kelola kos lebih baik," katanya penuh semangat. Hari-hari Bayu kini diisi dengan kuliah, tugas, dan tetap membantu Ibu Sari. Ia sering berbagi ilmu baru, seperti cara memasarkan kos lewat media sosial. Hasilnya, akun Instagram Kos Bunga Melati menarik banyak peminat, dan kamar-kamar selalu penuh. Melihat Bayu berkembang, Ibu Sari merasa seperti ibu yang menyaksikan anaknya sukses.
"Nak, ibu nggak pernah punya anak laki-laki. Tapi kalau boleh pilih, ibu ingin anak seperti kamu," katanya suatu sore. Bayu tersenyum. "Dan ibu seperti ibu saya sendiri, Bu. Terima kasih sudah percaya sama saya." Tahun-tahun berlalu, dan tiba hari wisuda Bayu. Ibu Sari hadir dengan kebaya terbaiknya, bertepuk tangan penuh haru saat nama Bayu dipanggil. Setelah wisuda, Bayu menerapkan ilmunya untuk memodernisasi kos, seperti sistem pembayaran digital dan renovasi kamar. Namun, satu hal tak pernah berubah, cintanya kepada Ibu Sari. Meski punya banyak kesempatan kerja di luar, Bayu memilih tetap di kos, menjaga Ibu Sari. Suatu malam, saat mereka duduk di bawah langit penuh bintang, Ibu Sari berkata, "Nak, terima kasih sudah memilih ibu. Ibu nggak pernah merasa seberharga ini." Bayu memegang tangan Ibu Sari. "Saya nggak memilih, Bu. Hati saya yang bawa saya ke sini dan saya nggak akan pergi kemana-mana." Hari-hari mereka terus diisi kebahagiaan sederhana. Rumah kos Bunga Melati bukan lagi sekadar tempat tinggal, tetapi rumah penuh kasih bagi semua penghuni. Meski gosip tetangga kadang masih terdengar, Ibu Sari dan Bayu menghadapinya dengan tenang. "Orang boleh ngomong apa saja," ujar Ibu Sari suatu sore. "Yang penting kita tahu cinta kita tulus." Bayu tersenyum. "Selama ibu bahagia, saya juga bahagia, Bu." Kisah Ibu Sari dan Bayu menjadi bukti bahwa cinta sejati tak mengenal usia, status, atau omongan orang. Di gang kecil kota Gede, mereka membangun dunia kecil mereka sendiri, penuh kasih dan kehangatan, menjadikan rumah kos itu tempat di mana setiap orang merasa diterima dan dicintai.